Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang yang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang berpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Jadi, mengusirnya, sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan menyalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjatanya yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya melanjutkan renungan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Seringo dari kelas 12 IPS 2. Renungan ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Dikisahkan bahwa setelah Yesus menyembuhkan orang yang bisu, Yesus didakwa bahwa ia menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salah satu penghalang karya keselamatan yang diberikan Allah untuk manusia adalah sifat manusia yang senantiasa berpikiran negatif. Dengan pikiran negatif itu, apapun kebaikan yang diberikan atau dilakukan oleh Allah tidak pernah ditangkap oleh manusia, sehingga karya keselamatan tidak dirasakan dan tidak menjadikan manusia bertobat. Inilah yang perlu kita perbaiki selama kita masa prapaskah ini. Kita diajak untuk merubah diri dari hari ke hari, menemukan kebaikan demi kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah, bukan menutupinya dengan pikiran-pikiran yang negatif. Sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita, senantiasa berpikiran positif untuk bisa menemukan kebaikan Allah dan hidup kita. Jika hati kita masih senantiasa ditutup oleh negatif, maka apapun besar karyanya tidak akan pernah bisa kita rasakan. Sebaliknya, ketika hati kita sudah dibuka dan dipenuhi dengan hal-hal yang positif, apapun karya Allah kita bisa menemukan itu sebagai hal yang luar biasa yang membantu karya keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, inilah saat yang tepat bagi kita untuk mengubah cara pandang dan juga mengubah sikap hati kita. Sikap hati kita dari yang biasanya selalu negatif menjadi yang positif dan terbuka pada penyelenggaraan dan kebaikan karya Allah. Berkat Allah menyertai kita semua.